Halo semuanya, welcome back to my video. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi bareng aku, Aarin Indrayana. Dan seperti biasa, kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait hukum. Hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang kelihatannya serius, tapi kalau dibahas dari sudut pandang yang tepat, ini tuh menarik banget, yaitu tentang tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena setiap kali kita mendengar ada putusan hakim, ada pidana yang dijatuhkan, bahkan ada perdebatan soal keadilan, di balik itu semua ada konsep pemidanaan yang menjadi dasar berpikirnya. Jadi bukan sekedar menghukum, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan dan filosofi hukum yang berkembang. Nah, biar kalian makin paham dan gak tegang duluan, kita bahas bareng-bareng dengan alur yang ringan, jelas, dan gampang dicerna. So, get your comfortable, siapkan buku catatan kalian, dan let's dive into the world of criminal in the most enjoyable way. Nah, sebelum kita masuk ke pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru ini, kita pahami dahulu apa itu pidana dan apa itu pemidanaan. Jadi, menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, pidana adalah suatu penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Sementara itu, menurut P.A.V. Lamintang dalam bukunya, yaitu Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, pemidanaan adalah reaksi negara berupa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana untuk menegakkan tata hukum. Pemahaman ini tuh sejalan dengan gagasan modern yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa pemidanaan tidak hanya soal menghukum, tetapi juga tentang perlindungan masyarakat, pembinaan, dan pemulihan. Nah, setelah tahu makna dasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu tujuan pemidanaan menurut KUHP baru. Berlandaskan pasal 51 KUHP baru, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit. Maka saya akan bacakan bunyi pasal dari pasal 51. A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan D. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Jadi, kalau kita perhatikan, tujuan pemidanaan dalam pasal 51 ini tuh punya 4 dimensi besar, yaitu yang pertama, pencegahan. Ini tuh termasuk pencegahan umum maupun khusus. Negara ingin menegaskan bahwa perbuatan tertentu tidak boleh dilakukan dan juga ingin mencegah pelaku yang sama mengulanginya. Kedua, resosialisasi. Pemidanaan tidak lagi memandang pelaku sebagai musuh negara, tetapi seseorang yang harus dibina. Ini sejalan dengan teori rehabilitasi seperti yang dijelaskan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya The Limits of the Criminal Sanction. Ketiga, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, yang menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi semangat restoratif justice. Titik tekan bukan hanya pada balas dendam, tetapi pada pemulihan hubungan antara masyarakat, korban, dan pelaku. Dan keempat, membebaskan rasa bersalah pelaku yang merupakan aspek moral dan psikologis dalam pemidanaan, agar terpidana dapat diterima kembali di masyarakat tanpa beban sosial. Dengan 4 tujuan ini, kita bisa lihat bahwa KUHP baru ini tuh sangat progresif dan humanistik. Setelah memahami apa tujuan pemidanaan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara hakim menentukan pidana yang tepat? Nah, disinilah kita masuk ke pedoman pemidanaan dalam pasal 52. Setelah memahami apa tujuan pemidanaan, maka berikutnya bagaimana cara hakim menentukan pidana yang tepat. Nah, disinilah kita masuk ke pedoman pemidanaan dalam pasal 52. Pada pasal 52 ini sangat penting karena menjadi pedoman wajib bagi hakim ketika menjatuhkan pidana. Bunyi dari pasal 52 ayat 1 ini, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan A. Kesalahan pelaku, B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. Cara melakukan tindak pidana, D. Sikap batin pelaku, E. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, F. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, G. Pengaruh tindak pidana terhadap korban, H. Pemaafan dari korban, dan I. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pedoman pemidanaan dalam pasal 52 ini membuat proses penjatuhan pidana menjadi jauh lebih terstruktur dan berkeadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan berat perbuatannya, tetapi juga harus melihat berbagai dimensi yang menyeluruh. Pertama, kesalahan pelaku.
Ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Semakin besar kesalahan, maka semakin besar pidananya. Kedua, motif dan tujuan. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan karena faktor ekonomi itu sangat berbeda nilainya dengan yang dilakukan karena keserakahan. Yang ketiga, cara melakukan tindak pidana. Jika perlu menggunakan kekerasan, perencanaan, atau cara-cara yang merendahkan martabat korban, pidananya tuh cenderung lebih berat. Lalu yang keempat, sikap batin pelaku. Kelima, riwayat hidup dan kondisi sosial. Misalnya, apakah perlu memiliki tanggung jawab keluarga, kondisi ekonomi yang buruk, pada pasal 52 KUHP berbunyi, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Artinya, dalam Undang-Undang Pidana Nasional yang baru, ketika negara melalui putusan hakim menjatuhkan pidana, tujuan hukum tidak boleh bersifat menghina, merendahkan atau mendiskreditkan harkat asasi manusia. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh menjadi instrumen yang semata-mata menimbulkan penderitaan, rasa hina, atau perendahan martabat pelaku. Pasal ini tuh menjadi semacam jaminan normatif yang bahwa pidana harus dijalankan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan. Menurut analisis akademik, munculnya pasal 52 bersama dengan pasal-pasal tujuan dan pedoman pemidanaan, misalnya pasal 51, 53, 54, menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi pandangan bahwa pemidanaan tidak sekedar tentang penghukuman atau pembalasan, melainkan juga sebagai rehabilitasi, perlindungan sosial, dan pemulihan atau restoratif justice. KUHP yang berlaku saat ini tuh selama ini tidak mempunyai tujuan dalam pedoman pemidanaan. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan pada KUHP baru merupakan perubahan yang progresif. Artinya, filosofi hukum pidana di Indonesia ini mengalami transformasi dari hukum pidana kolonial yang cenderung represif atau retributif ke hukum pidana modern yang lebih menghormati martabat manusia dan mengedepankan aspek kemanusiaan, pencegahan, dan reintegrasi. Sebuah tulisan menyebutkan bahwa pasal 52 KUHP sebagai kredo humanistik yang menjadi leitmotif seluruh kodifikasi pidana modern di Indonesia. Artinya, penghormatan terhadap martabat manusia itu dijadikan sebagai nilai dasar untuk pemidanaan. Pendekatan ini tuh juga sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana di Indonesia harus dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, bukan menjadi alat penyiksa atau penghinaan bagi pelaku. Bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau social defense dan sekaligus memberikan peluang rehabilitasi bagi pelaku yang mendapatkan tempat dalam KUHP baru. Pada pasal 51 dan 52, pedoman pemidanaan memberikan kerangka normatif bagi penerapan teori ini. Jadi model ini tuh menghindari pandangan semata bahwa hukum tuh hanya untuk balas dendam atau retributif, dan lebih melihat pidana tuh sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial, pelaku dapat dibina kembali, korban dapat dipulihkan, masyarakat aman, dan harkat pelaku itu tetap dihormati di lingkungan sosial masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, hakim dalam praktek diberi ruang untuk mempertimbangkan keadilan substansif, bukan sekedar penerapan norma secara formal. Ini tuh berpotensi untuk mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif. Sebagai bagian dari itu, pidana alternatif, misalnya pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, dan sebagainya macam, pidana di KUHP baru tuh dianggap wujud konkret dari semangat tidak merendahkan martabat manusia dan lebih memprioritaskan reintegrasi dan fungsi sosial daripada penjaraan semata. Karena pada pasal 52 ini menekankan penghormatan martabat manusia, pemidanaan harus dijalankan secara humanis dan beradab, bukan sekedar keras dan merendahkan. Ini berarti pidana tuh harus bersifat proporsional. Pada KUHP baru memberikan ruang bagi pidana alternatif dan tindakan non-penjara sebagai bagian dari pemidanaan yang manusiawi dan restoratif. Ini tuh sangat relevan dengan upaya mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan resistensi terhadap efek negatif pemidanaan berat. Namun, terdapat tantangan dalam pemidanaan ini. Apakah hakim dan sistem peradilan ini mampu konsisten menerapkan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan substansif tanpa kontrol dan panduan yang kuat? Jadi potensi penyalahgunaan kekuasaan itu tetap ada. Selanjutnya pada pasal 53 KUHP baru, ayat 1, yaitu dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Lalu pada ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pada ayat 1 terdapat bunyi wajib menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum berarti menerapkan norma atau norma pidana yang berlaku, seperti asas legalitas dan due process. Lalu menegakkan keadilan
Berarti putusan harus memasukkan pertimbangan moral, nilai substantif, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar menerapkan teks normatif secara formal. Jadi, hakim diberi tugas ganda untuk menjaga kepastian aturan sekaligus menegakkan keadilan substantif. Pada ayat 2, itu tentang prioritas keadilan bila terjadi benturan dengan kepastian hukum. Ini hal yang sangat penting. Jadi bila ada konflik antara dua tujuan hukum, kepastian hukum dan keadilan substantif, maka KUHP baru ini memerintahkan hakim untuk mengutamakan keadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum bukanlah nilai absolut jika menerapkan akan menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Ketentuan ini tuh memberikan legitimasi normatif bagi diskresi hakim untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang konkret. Pada pasal 53 ini terdapat asas legalitas atau nullum crimen atau nolla poena sine lege. Jadi, pada pasal 53 ini tidak menghapus legalitas, melainkan menempatkan kepastian hukum atau legalitas sebagai salah satu tujuan yang harus diseimbangkan dengan keadilan. Jika keduanya bertentangan, keadilan dapat diutamakan terlebih dahulu, namun bukan berarti hakim boleh menciptakan kriminalitas baru tanpa dasar hukum. Lalu, terdapat asas kepastian hukum atau legal certainty. Kepastian hukum itu penting untuk stabilitas dan perlindungan warga. Jadi pasal 53 ini mengakui nilai-nilai ini tuh tetap memberikan catatan. Ketika penerapan kepastian hukum itu menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka hakim harus memilih keadilan. Lalu, ada asas keadilan yaitu substantive justice atau equity. Pada pasal 53, ini menempatkan keadilan itu sebagai tujuan pemidanaan yang berwibawa, bukan sekedar kata hias. Jadi keadilan itu mencakup keadilan restoratif, proporsionalitas, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari pelaku dan korban. Kewajiban mempertimbangkan keadilan memberikan ruang penerapan asas proporsionalitas atau hukuman sesuai tingkatan kesalahan dan keadaan pelaku. Di KUHP baru, itu mensyaratkan pertimbangan faktor-faktor personal. Ini tuh sangat relevan dengan pasal 53 ini sebagai kerangka norma dalam memprioritaskan pertimbangan keadilan. Lalu selanjutnya ada asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir. Pada pasal 53 ini memberikan ruang bagi hakim untuk memilih alternatif selain pidana yang berat apabila menerapkannya itu bertentangan dengan keadilan. Ini tuh konsisten dengan doktrin ultimum remedium. Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pembaruan KUHP itu menegaskan pola keseimbangan atau monodualistik. Jadi antara pencegah dan penegakan hukum. Tujuan pemidanaannya itu harus mengedepankan pencegahan atau rehabilitasi dan bukan sekedar pembalasan. Jadi pada pasal 53 ini sejalan dengan gagasan Barda tentang perlunya pedoman pemidanaan sehingga hakim tuh dapat menyesuaikan putusan berdasarkan konteks yang konkret. Dalam kajian teori pemidanaan dan asas-asas hukum pidana, Andi Hamzah menekankan fungsi hukum pidana itu untuk memelihara ketertiban, mencegah kejahatan, dan tujuan pemidanaan yang menyeimbangkan berbagai kepentingan. Ketika KUHP baru memerintahkan prioritas pada keadilan, itu konsisten dengan pemidanaan yang menurut proporsionalitas dan tujuan rehabilitatif. Kemudian pada pasal 54, dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan yang pertama bentuk kesalahan atau bentuk tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Dalam pasal 54 ini, hakim dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan sejumlah faktor atau indikator seperti bentuk kesalahan, motif, keadaan batin, terencana atau tidaknya, cara melakukan, sikap setelah tindak pidana tersebut dilakukan, riwayat hidup atau keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, lalu dampak terhadap keluarga, korban, masyarakat, dan pemaafan korban atau keluarga, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika perbuatan ringan atau keadaan pribadi pelaku ini saat melakukan tindak pidana atau setelah melakukan tindak pidana setelahnya itu memenuhi syarat, maka hakim dapat berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan pidana. Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan. Dalam pasal ini terdapat kata wajib, itu menunjukkan sifat yang imperatif. Hakim harus menilai faktor-faktor tersebut dan memuat pertimbangan itu dalam alasan putusan. Jadi ini tuh bukan sekedar pedoman moral, ini juga merupakan kewajiban secara yudisial. Jadi di beberapa analisis tuh menyebutkan sifat ini itu imperatif ya, sehingga putusan yang tidak menunjukkan pertimbangan tersebut itu beresiko dinyatakan cacat alasan. Pada ayat 1 pasal 54,
bersifat wajib. Artinya hakim tuh harus mempertimbangkan dan tetapi tidak memberikan formula secara kuantitatif ya. Artinya tuh putusan harus menyajikan reasoning atau alasan reasoning yang nyata, terstruktur, dan tercatat. Putusan yang mengabaikan faktor-faktor ini tuh bisa dianggap tidak memadai alasannya. Lalu adanya kewajiban pembuktian yang relevan. Untuk menimbang faktor-faktor misalnya keadaan batin atau riwayat hidup, hakim tuh sangat membutuhkan bahan seperti keterangan terkait psikologis, saksi, keterangan keluarga, dan laporan sosial. Jadi itu mensyaratkan agar proses pemeriksaan menghadirkan alat bukti non-teknis. Pada ayat 2 ini menegaskan bahwa pidana bukanlah jawaban otomatis. Jika ada cara yang lebih manusiawi dan cocok untuk mencegah atau memperbaiki, hakim dapat memilih non-pidana. Prinsip ini tuh mendukung kebijakan pengurangan over-penalization dan reintegrasi sosial. Dalam alasan putusan hakim tuh wajib menyebut faktor pada pasal 54 yang relevan. Jadi menilai bukti yang terkait, menimbang mana yang memberatkan atau meringankan, dan mengaitkannya pada pilihan sanksi seperti penjatuhan pidana, pidana alternatif, atau pemaafan. Jadi kegagalan melakukan ini tuh beresiko judicial review atau pertimbangan kasasi karena alasan yang lemah. Pemaafan hakim. Jadi bila hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan ayat 2 pada pasal ini, harus ada alasan kuat. Jadi seperti bukti ringan atau dokumen yang dapat mendukung. Dan justifikasi mengapa kepentingan umum dan keadilan itu menghendaki pemaafan bagi si pelaku. Jadi putusan itu harus menjelaskan bahwa ketentuan hukum itu wajib ditegaskan, namun hukuman itu dikesampingkan untuk alasan keadilan dan kemanusiaan. Dan adanya peran amicus curiae atau laporan sosial dalam kasus yang cukup kompleks, laporan sosial atau psikologi dan pendapat ahli seperti psikiater, psikolog, forensik, atau pekerja sosial itu menjadi kunci untuk memberikan fondasi yang objektif pada pertimbangan hakim untuk mengurangi subjektivitas yang murni. Kemudian selanjutnya pada pasal 55 KUHP baru menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Dalam pasal 55 KUHP ini terdapat dua hal pokok, yaitu siapa yang dipidana sebagai pembuat, dan yang kedua, batasan peniadaan pertanggungjawaban. Jadi pada hal yang pertama, siapa yang dipidana sebagai pembuat. Pada pasal ini merinci golongan-golongan yang dapat dipidana sebagai pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, mereka yang dengan memberikan atau memberi janji atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman dan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja mengajukan orang lain agar melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, batasan peniadaan pertanggungjawaban. Pada pasal ini memuat aturan bahwa terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya. Selain itu, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dibebaskan karena alasan peniadaan bila dia sendiri telah menyebabkan keadaan yang menjadi dasar peniadaan. Maksudnya, pelaku tidak boleh menciptakan alasan untuk lolos. Jadi inti dari pasal 55 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana itu bisa menjangkau pelaku nyata, penyuruh atau dalangnya, dan peserta atau penyerta yang membantu melakukan berbagai cara pemberian, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan sarana, sambil menutup celah peniadaan yang disebabkan atau dimanfaatkan sendiri oleh pelaku. Jadi teman-teman, dari pembahasan dalam video ini dapat kita simpulkan bahwa KUHP baru tidak lagi memandang pemidanaan itu sekadar dari alat pembalasan, tetapi sebagai instrumen untuk memulihkan, menegakkan keadilan, dan mendorong perubahan perilaku. Jadi melalui tujuan pemidanaan yang menekankan pada perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, serta pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan terstruktur, hukum pidana Indonesia tuh diarahkan untuk menjadi lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Harapannya pemidanaan tidak lagi diputuskan hanya berdasarkan berat atau ringannya perbuatan, tetapi juga melihat dari konteks sosial, kondisi pelaku, dampak bagi korban, dan masa depan masyarakat secara keseluruhan.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan terkait pembahasan hukum lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.